Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita memuja dan memuji kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah yang telah menciptakan 7 petala langit dan 7 petala bumi beserta isi keduanya. Kata penghormatan saya kepada pimpinan Dayah Babul Istiqamatuddin dan penghormatan saya kepada Dewan Guru yang telah membina saya dan Dewan Juri yang telah sudi kiranya menilai saya pada saat malam yang berbahagia ini. Dan tak lupa pula kepada santriwan dan santriwati yang saya cintai. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita sebagai umat muslim sudah tidak asing lagi dengan yang katanya berwudu. Maka pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan sedikit ilmu tentang keutamaan berwudu. Seperti firman Allah dalam Al-Quran dalam surah Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamshahu birusikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu hingga ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu hingga mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Seperti firman di atas dapat kita pelajari, sesungguhnya tidaklah Allah memerintahkan sesuatu kecuali ada hikmah dan keutamaan di belakangnya. Demikian pula di balik perintah wudu, di samping sebagai prasyarat salat dan beberapa ibadah lain, wudu memiliki banyak keutamaan. Sebagaimana yang disampaikan Rasulullah SAW, dikabarkan dalam hadisnya, berkat wudu kesalahan dari setiap anggota tubuh yang dibasuh akan berjatuhan. Maka tak heran usai berwudu seseorang seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Demikian yang digambarkan dalam hadis berikut, yang artinya tidaklah seorang pun dari kalian yang mendekati wudunya kemudian berkumur, menghirup air dan melepaskannya, kecuali kesalahan-kesalahan mulut dan hidungnya akan keluar dari mulutnya bersama air. Kemudian tidaklah ia membasuh wajahnya sebagaimana yang diperintahkan Allah, kecuali kesalahan-kesalahan wajahnya akan keluar dari ujung-ujung jenggotnya bersama air. Kemudian tidaklah ia membasuh tangannya hingga ke siku, kecuali kesalahan-kesalahan tangannya akan keluar dari ujung-ujung jarinya. Kemudian tidaklah ia membasuh kepalanya, kecuali kesalahan-kesalahan kepalanya akan keluar dari ujung-ujung rambutnya. Kemudian tidaklah ia mengusap kakinya hingga kedua mata kaki sebagaimana yang diperintahkan Allah, kecuali kesalahan-kesalahan telapak kakinya akan keluar dari ujung-ujung jarinya. Kemudian tidaklah ia berdiri dan mengucap hamdalah dan memuji Allah dengan pujian yang pantas untuknya, dan salat sunnah 2 rakaat, kecuali ia akan keluar dari dosa-dosanya seperti saat dilahirkan oleh ibunya. Hadis riwayat Ibnu Ahmad. Bahkan orang yang tidur dalam keadaan suci juga disebutkan dalam riwayat Abu Hurairah, didoakan dan dimintakan ampunan oleh malaikat, sedangkan doa malaikat termasuk doa yang mustajab. Man bata tahira fi sya'rin tahiri bata ma'ahu malaku fi sya'rin fala yastaqil
Ramadan fa innahu bata tahira, yang artinya siapa saja yang bermalam dalam keadaan suci dengan syiar yang suci, maka satu malaikat akan bermalam bersamanya dalam syiar tersebut. Dan tidaklah ia terbangun satu saat pun di waktu malam kecuali malaikat tadi berdoa, "Ya Allah, ampunilah hamba-Mu fulan sebab ia tidur dalam keadaan suci." Hadis riwayat Ibnu Ahmad. Orang yang tidur dalam keadaan suci juga disebutkan Rasulullah SAW sebagai orang yang memiliki beberapa belenggu. Namun jika ia berwudu dan bersuci, maka belenggu-belenggu tersebut akan terlepas. Malahan apapun yang dihajat dan keinginannya akan terkabul. Demikian yang digambarkan dalam hadis. Dua orang laki-laki dari umatku di mana salah seorang membawa dirinya untuk bersuci sementara ia terbelenggu kemudian berwudu. Ketika berwudu membasuh tangannya maka terlepaslah belenggu. Ketika berwudu membasuh wajahnya maka terlepaslah belenggu lainnya. Ketika berwudu membasuh kepalanya maka terlepaslah belenggu. Ketika berwudu membasuh kakinya maka terlepaslah belenggu berikutnya. Kemudian Rabb berfirman kepada mereka yang ada di balik hijab, "Lihatlah hambaku ini, ia mengatasi dirinya, apapun yang dimintakan hambaku itu kepadaku, maka perintah itu untuknya." Hadis riwayat Ahmad. Sementara dalam riwayat Abu Hurairah, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa wudhu dapat mengangkat derajat seseorang dengan catatan wudhu tersebut ditunaikan dengan sempurna. Pernah pada suatu ketika Rasulullah SAW bertanya pada para sahabat, "Maukah kalian aku tunjukkan kepada kalian atas apa yang membuat Allah menghapus kesalahan dan mengangkat derajat?" Para sahabat menjawab, "Tentu ya Rasul." Beliau menyempurnakan wudhu di pagi hari yang dingin, menghadapi perkara yang tidak disenangi, dan memperbanyak langkah ke masjid dan menanti salat setelah salat. Itulah ribat. Maksud ribat di sini adalah benteng dari musuh. Lebih istimewa lagi ketika seseorang dalam keadaan suci dan ketika seseorang berwudu dalam keadaan suci, maka dicatat baginya 10 kebaikan. Pernah suatu ketika Nuaim ibnu Abdullah menghadapi Abu Hurairah sedang berwudu di belakang masjid. Ia melihat Abu Hurairah mengangkat kedua lengan atasnya. Kemudian Abu Hurairah menghadap Nuaim tersebut dan mengatakan bahwa dirinya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Inna amati yaumul qiyamah hiya furru fatajjaluna min asaril wudu'i mastata'an yutila ghurratahu falyaf'al." Yang artinya, sesungguhnya umatku pada hari kiamat adalah al-ghuf dan al-muhajjal karena bekas wudu. Siapa saja yang mampu memanjangkan al-ghufnya, maka lakukanlah. Hadis riwayat Ahmad. Jadi kesimpulan pidato singkat saya dapat diambil beberapa manfaat. Yang pertama, dengan berwudu dosa pada tubuh akan terlepas. Yang kedua, dengan berwudu pula dengan berwudu ketika dalam keadaan tidur, maka satu malaikat akan bermalam bersamanya. Dan dengan berwudu pula Allah akan menghapus kesalahan dan mengangkat derajat hambanya. Demikian pidato singkat saya, semoga hadirin dapat memahaminya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.